어떻게 나요 진지투 사이엔 reads Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Meskipun seri video tentang seluruh alur cerita Tokyo Ghoul sudah selesai kami bahas dalam 5 part, namun tenang, video ini adalah gabungan kelima part dari video Tokyo Ghoul yang sudah kami buat. Jadi kalau kalian sedang menonton semua part, kalian bisa skip video ini. Tapi kalau kalian belum pernah menonton video dari Efek Anime, nah kalian bisa lanjut untuk nonton video ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar seluruh cerita anime dari kami. Oke, langsung saja, berikut seluruh alur cerita Tokyo Ghoul versi Efek Anime. Di awal cerita berlatar di sebuah kedai kopi bernama Anteiku. Terdapat dua remaja yang saling mengobrol tentang kencan. Mereka adalah Kaneki dan Hide. Kaneki ini seorang kutu buku. Jadi dia ingin berkencan di perpustakaan. Hide pun mentertawainya. Setelah itu, Hide keluar dari kedai kopi. Kaneki masih di dalam dan membaca buku. Di sana dia melihat seorang wanita yang cantik dan juga membaca buku yang sama. Kaneki pun langsung menyukainya. Setelah pulang dari Anteiku, Kaneki berencana untuk mengajak Rize ke sebuah toko buku pada akhir pekan. Kencan mereka sukses. Mereka membicarakan tentang buku novel. Setelah itu, Kaneki mengantarkan Rize pulang karena sebelumnya Rize mengatakan bahwa dia takut pulang sendirian. Saat perjalanan pulang, mereka mengobrol tentang keluarga Kaneki. Dan setelah itu, mereka berhenti di sebuah gang. Tiba-tiba saja, Rize berubah menjadi ghoul dan menggigit bahu Kaneki. Kejadian itu sangat cepat, Kaneki masih tidak percaya ternyata Rize telah menipunya. Ternyata, si pelahap rakus itu bernama Rize. Kaneki mencoba untuk melarikan diri, namun tertangkap dengan Kagunea Rize. Rize kemudian melempar Kaneki dan menyiksanya di dekat bangunan yang baru jadi. Sebelum Kaneki terbunuh, tiba-tiba jatuh besi dari atas bangunan dan menghimpit mereka berdua. Latar berubah di sebuah rumah sakit. Kaneki saat itu dioperasi tubuhnya karena organ perutnya pecah, sehingga diganti dengan organ yang baru. Organ Kaneki yang hancur diganti dengan organ Rize. Saat Kaneki sadar, dia berubah menjadi setengah ghoul dan menjadi ghoul bermata satu. Kaneki merasakan ada yang lain dari tubuhnya. Itu terjadi ketika indera perasanya tidak bekerja. Semua makanan terasa menjijikan. Akhirnya, Kaneki sudah bisa pulang dari rumah sakit, dan ketika dia berjalan, dia selalu merasakan hal yang aneh di dalam dirinya. Setiba di rumah, dia melihat ada sekantung makanan yang dititipkan oleh Hide. Kaneki menonton TV dan pas sekali tentang acara yang membahas ghoul. Mereka membahas bahwa lidah ghoul dan manusia sangatlah berbeda, dan hanya manusia satu-satunya yang bisa menjadi makanan bagi mereka. Kaneki terkejut memakan makanan dari Hide, dan setelah itu langsung mengeluarkan makanan tersebut. Kaneki masih tidak percaya bahwa dia sekarang menjadi seorang ghoul. Di saat Kaneki pergi keluar rumah, dia bertemu banyak orang di jalan, sehingga Kaneki tidak tahan. Rasanya dia ingin sekali memakan manusia, tapi hati kecilnya berkata lain, sehingga memutuskan untuk pulang. Mata kirinya telah berubah, tubuhnya terasa dikendalikan, tapi Kaneki dapat kembali menjadi biasa. Lalu terciumlah aroma yang sangat enak. Kaneki langsung menghampirinya. Dan dia melihat seorang ghoul sedang memakan manusia. Ghoul itu ingin memberikan sedikit makanan kepada Kaneki, tapi muncul seorang ghoul yang berkacamata dan menghabisi ghoul tersebut karena telah mengambil jatah di wilayahnya. Lalu muncul lagi seorang ghoul wanita yang tidak lain pelayan dari Anteiku. Ghoul yang berkacamata yaitu Nishiki dan wanita itu bernama Touka. Mereka kemudian bertarung, tetapi Nishiki kalah dan melarikan diri. Touka yang merasakan kasihan terhadap Kaneki lalu memberikan lengan mayat kepadanya. Kaneki ingin memakannya, tapi di sisi manusianya, dia tidak ingin memakannya. Touka bingung melihat mata Kaneki yang berubah hanya satu dan mengingat bahwa dia orang yang bersama Rize pada waktu itu. Kaneki mengatakan kepada Touka bahwa dia masih manusia, tapi sangat ingin memakan manusia, namun kalau dia memakannya, maka dia tidak lagi seorang manusia. Touka mengatakan bahwa ghoul hanya bisa memakan daging manusia. Perasaan Kaneki selalu berubah-ubah. Touka pun memaksakan Kaneki untuk memakan daging tersebut. Tubuh Kaneki sangat terguncang setelah menelannya. Dia menyangkal bahwa dia manusia dan Touka adalah monster.
Mana mungkin ia bisa memakan manusia? Touka menghajar Kaneki untuk menyadarkannya bahwa ia adalah seorang ghoul. Lalu datang orang tua menyuruh Touka membawa Kaneki masuk ke Anteiku. Orang tua itu mengatakan bahwa kewajiban mereka untuk membantu ghoul yang sedang kesusahan. Orang tua itu ternyata pemilik kedai kopi Anteiku. Dan dia membuatkan kopi untuk Kaneki. Kaneki pun mencobanya. Dia menikmatinya hingga menangis. Orang tua itu kemudian memberikan sebuah bungkusan yang berisi daging manusia, lalu mengatakan jika ingin memakan seperti itu lagi, maka datanglah ke Anteiku. Touka menanyakan mengapa orang seperti Kaneki harus ditolong. Orang tua itu menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, ada kabar mengenai pemindahan organ yang tersiar di berita. Sebuah balok baja terjatuh dan 2 pelajar tertimpa reruntuhan baja itu. Dokter menyimpulkan agar melakukan pemindahan organ perempuan yang sudah meninggal itu untuk menyelamatkan tubuh anak lelaki muda itu. Tapi perempuan yang sudah meninggal dalam kecelakaan itu adalah Rize Ghoul Syracuse. Di dalam rumah, Kaneki semakin tidak karuan. Dia selalu dibayang-bayangi Rize untuk menyuruhnya memakan makanan yang diberi oleh orang tua itu. Akhirnya dia memakannya juga. Kaneki sudah mulai masuk sekolah dan dia memakai penutup mata. Dan Hide pun mengkhawatirkannya. Hide mengajak Kaneki ke tempat seniornya untuk meminjam buku. Kaneki sangat terkejut karena seniornya itu adalah Nishiki yang dia temui kemarin. Nishiki mengajak Hide ke rumahnya untuk mengambil buku. Karena Kaneki tahu kalau Nishiki adalah ghoul, maka Kaneki ikut dengannya. Dalam perjalanan, Nishiki memberikan mereka kue. Kaneki sangat bingung kenapa ghoul seperti dia bisa memakan makanan manusia dan juga dapat berbaur seperti orang normal. Tepat di bawah jembatan, Nishiki menendang Hide jauh ke dalam dan menyerang Kaneki. Nishiki memijak kepala Hide yang sudah pingsan, lalu membuat Kaneki marah. Kaneki menyerangnya dan Nishiki langsung menendangnya dengan kuat hingga terlempar jauh. Kaneki yang lemah kembali melawan, dia ditendang lagi dan kemudian terhempas ke tanah. Nishiki ke tempat Hide dan mengeluarkan Kagune-nya. Kaneki tidak membiarkan Hide menjadi santapan Nishiki, lalu Kaneki menjadi kuat. Kagune-nya muncul dan menyerang Nishiki. Nishiki hampir mati dibuatnya. Kaneki menikam perutnya bertubi-tubi dengan Kagune miliknya dan melemparnya ke tiang. Rize membayang-bayangi Kaneki lagi. Rize menyuruh Kaneki untuk memakan Hide. Lalu datanglah Touka dan memperingatkan Kaneki. Kaneki yang sudah tidak sadar lagi menyerang Touka, lalu Kaneki kalah kemudian pingsan. Selanjutnya, Touka membawa Kaneki dan Hide ke Anteiku. Kaneki kemudian sadar dan melihat keadaan Hide. Kaneki berkata kepada orang tua pemilik Anteiku itu, dia bukan manusia dan juga bukan ghoul, dan tidak ada tempat buatnya di dunia ini. Orang tua itu mengajak Kaneki bergabung di Anteiku, dia akan dilindungi, namun sebagai balasannya, dia harus bekerja di Anteiku. Kaneki sudah bergabung di Anteiku. Dia mulai belajar membuat kopi bersama orang tua itu. Orang tua itu mengatakan bahwa Anteiku bukan hanya sekedar kedai kopi biasa, kopi itu dicampur dengan daging manusia. Kedai ini juga menjadi tempat para ghoul distrik 20 berkumpul sebagai persahabatan. Orang tua itu bernama Yoshimura. Hide berterima kasih kepada Touka karena sudah membantunya kemarin pulang. Lalu datang wanita bersama anaknya Kekedai. Tampaknya mereka sedang bersedih. Wanita itu bernama Ryoko dan anaknya Hinami. Sementara di CCG mengadakan rapat, mereka membahas bahwa adanya ghoul di wilayah distrik 20. Kemudian Amon dan Mado memimpin kasus distrik 20. Mereka berdua menemukan salah satu alat-alat yang digunakan Jason si ghoul tingkat S. Kaneki disuruh Pak Manajer untuk mengumpulkan makanan bersama Yomo. Mereka pergi di jalan yang rawan kecelakaannya. Di sana akan bertemu mayat yang bisa dikumpulkan, jadi untuk mendapatkan makanan, mereka tidak perlu membunuh manusia. Sementara itu, Merpati sudah mulai bergerak di distrik 20. Esoknya, Pak Manajer menyuruh Touka mengajak Kaneki membuat topeng. Topeng ini sangat berguna untuk menyembunyikan identitas ketika bertemu Merpati. Mereka berdua telah sampai ke tempat pembuatan topeng, yang ternyata pemiliknya juga seorang ghoul bernama Uta. Setelah pulang, Kaneki kembali bekerja melihat Hinami yang sedang makan. Kaneki terkejut dan terasa menjijikan melihatnya. Karena merasa bersalah, Kaneki membuatkan kopi untuk Hinami. Mereka berdua pun mengobrol tentang buku. Kaneki semakin akrab dengan Hinami,
dia pun mengajari kosakata-kosakata pada Hinami. Di saat semua orang Anteiku bekerja, datang seorang ghoul yang mencari pemilik toko tersebut. Karena pemilik toko tidak ada, dia langsung pulang. Sebelumnya dia ingin berkenalan dengan Kaneki. Touka mengatakan kepada Kaneki untuk menjauhinya karena dia adalah ghoul parasit di distrik 20. Saat Kaneki di kampusnya, ghoul parasit itu menemui Kaneki. Ghoul itu bernama Tsukiyama Shu. Mereka berdua kemudian mengobrol tentang sesuatu. Lalu Tsukiyama mengundang Kaneki dalam acara makan malam. Kaneki berpikir dirinya tidaklah buruk dan menerimanya. Tapi sebenarnya Tsukiyama ingin menjebak Kaneki dan ingin memakannya. Seperti biasanya, sepulang bekerja, Kaneki bersama Yomo mengumpulkan makanan, tapi kali ini Yomo melatih Kaneki untuk bertarung. Ada kalanya seorang ghoul harus berjuang untuk menyelamatkan diri baik ghoul maupun merpati. Pada hari H, Kaneki menghadiri makan malam yang diundang Tsukiyama. Lalu Tsukiyama mengatakan ada tempat yang disukai oleh Rize, Kaneki pun pergi ke tempat itu. Ternyata Kaneki dijebak oleh Tsukiyama, dia dijadikan santapan oleh para ghoul, dan sebelum itu, dia harus bertarung dengan Algojo. Tubuh Kaneki yang kecil hanya bisa berlari dan menghindar dari Algojo yang besar dan kuat. Kaneki tertangkap. Saat Algojo itu mulai mencekiknya dan Kaneki berubah menjadi ghoul, dia kemudian menendang keras Algojo itu sampai terlempar. Semua ghoul termasuk Tsukiyama yang menyaksikan itu terkejut melihat Kaneki yang berubah menjadi ghoul bermata satu. Tsukiyama turun ke arena dan membunuh Algojo itu. Karena Tsukiyama tidak ingin Kaneki dimakan oleh ghoul lainnya karena dia sangat unik. Tsukiyama seorang ghoul pemakan ghoul, dia ingin sekali memakan tubuh Kaneki sendirian. Setelah kejadian itu, Kaneki langsung bermimpi. Kini latihan Kaneki sudah mulai berkembang. Setidaknya bisa untuk melindungi diri sendiri. Lalu pada saat di jalan, dia melihat Nishiki yang sedang dibully oleh beberapa ghoul lainnya. Kaneki langsung menolongnya dan mempraktikkan hasil latihannya itu. Kaneki kemudian diajak Nishiki ke rumahnya. Dan di rumahnya, Nishiki mempunyai kekasih manusia yaitu Kimi. Nishiki memberitahu Kimi bahwa dihajar Kaneki pada waktu itu. Kaneki kemudian heran mengapa manusia dan ghoul bisa berpacaran. Pada saat mereka pulang, Kimi diculik Tsukiyama dan dia meninggalkan surat kepada Kaneki. Setelah membaca surat itu, Nishiki datang ke tempat Kaneki. Lalu Kaneki memberi kabar itu pada Nishiki, kemudian pergi ke tempat Tsukiyama. Mereka bertarung dengan Tsukiyama. Mereka berdua jelas kalah karena dia di level yang berbeda. Setelah itu, datang Touka untuk membantu. Awalnya Tsukiyama dan Touka terlihat setara, namun Tsukiyama jauh lebih kuat dan mengalahkan mereka semua. Di saat Tsukiyama ingin memakan Kimi, lalu Nishiki mencoba untuk menahannya. Nishiki tidak peduli serangan yang dilontarkan oleh Tsukiyama, dia ingin tetap melindungi kekasihnya tersebut. Tsukiyama mengatakan jika Kagune adalah mesin, maka manusia adalah bahan bakarnya. Kaneki menyadari perkataan itu, lalu menyuruh Touka untuk memakan dagingnya dan bisa mengalahkan Tsukiyama. Tsukiyama tidak rela jika ada ghoul lain yang memakan Kaneki, dia pun marah dan menyerang Touka. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Tubuh Tsukiyama habis tercabik-cabik, walau begitu regenerasinya cukup cepat. Tapi Touka jauh lebih unggul karena mendapatkan asupan daging dari Kaneki. Tsukiyama kemudian kalah telak, tangan kanannya terputus dan langsung pingsan. Touka sangat ingin membunuh Kimi karena telah mengetahui dirinya. Tapi Kaneki melarangnya. Kaneki berkata Nishiki dan Kimi itu sama seperti Hide dan Kaneki. Jika kau membunuhnya, bagaimana perasaanmu? Touka pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata-kata. Berdasarkan peristiwa yang terjadi waktu itu, banyak hal berubah di Anteiku. Nishiki kemudian diajak bergabung oleh Kaneki di Anteiku. Di sana dia bisa mendapatkan makanan dan hidup secara bebas seperti layaknya ghoul dan tidak perlu lagi membunuh manusia. Hinami tampak sangat sedih. Dia sangat ingin bertemu dengan ayahnya, namun ibunya melarangnya karena ayahnya terlibat dalam bisnis berbahaya di distrik 13. Ayahnya saat itu bertemu dengan Jason, dia membuatkannya sebuah alat bedah dan berkata agar menjauhinya setelah ini. Jason tidak terima dan menghantamnya. Merpati muncul ke tempat itu, Hamon dan Mado langsung bertarung dengan Jason. Ayah Hinami yang terluka kemudian bertarung dengan Merpati, tapi dia kalah dan akhirnya meninggal. Mado sudah tahu bahwa ghoul yang dibunuhnya itu memiliki sebuah keluarga,
dia menggunakan cara licik untuk mencarinya. Mado menyuruh anak buahnya untuk membawa organ ghoul itu ke dalam sebuah kotak dan berjalan-jalan di tengah kota. Hinami yang baru pulang bersama ibunya dari toko buku mencium aroma ayahnya. Hinami merasa ayahnya sedang di dekatnya, kemudian mencari di mana aroma itu berasal. Ibu Hinami yang saat itu sadar bahwa ada pergerakan merpati mencari mereka. Saat Ryoko lari membawa Hinami, merpati itu pun langsung tahu dan memanggil merpati lainnya. Ryoko dan Hinami terkepung oleh merpati. Ibu Hinami terkejut saat Mado menggunakan senjatanya. Senjata itu dibuat dari kagune milik suaminya. Lalu Ryoko menyuruh Hinami lari. Ryoko pun bertarung dengan merpati. Ketika Hinami berlari, dia bertemu dengan Kaneki dan meminta tolong padanya. Hinami dan Kaneki pergi ke tempat kejadian. Kaneki sangat syok dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat kematian ibu Hinami di tangan merpati. Saat dia kembali ke Anteiku, Kaneki menceritakan tragedi itu pada semuanya. Touka tidak terima dengan kejadian itu, dan esoknya Touka mengincar merpati dan membunuh salah satu merpati. Tapi saat itu, Mado datang. Mereka akhirnya bertarung. Kekuatan mereka tidak sebanding, jadi Touka melarikan diri. Kaneki ikut bersama Touka di bawah kolong jembatan. Dia sengaja membuat jejak di sana untuk memancing Mado agar bisa membunuhnya di sana. Tapi, Mado sangatlah jenius. Dia mengetahui rencana Touka. Mado pun mengikuti rencana Touka. Mado membawa salah satu organ tubuh dari ibu Hinami untuk memancing Hinami. Hinami pun terpancing. Dia pergi ke tempat jembatan dan menemukan jasad ibunya di dalam sebuah tas. Hinami pun kemudian berteriak dengan sangat keras. Kaneki dan Touka mendengar teriakan itu, mereka pun langsung pergi ke sana. Touka bertemu kembali dengan Mado dan mereka pun bertarung. Kaneki juga melihat Amon yang sedang menuju jembatan, tapi Kaneki menghadangnya dan dia tidak membiarkan Amon ke sana. Amon mengeluarkan Queen Q-nya dan menghantam Kaneki. Kaneki tidak ingin membunuh manusia, jadi dia membiarkan Amon memukulnya. Kaneki merasa dirasuki Rize lagi. Kagunenya muncul dan menghancurkan senjata milik Amon. Dia pun menangis dan menyuruh Amon untuk lari. Amon merasa heran pada ghoul itu. Tubuh Kaneki telah sepenuhnya dirasuki, dia sangat ingin memakan daging manusia. Tiba-tiba, Hyomo datang, tapi Kaneki malah menikamnya. Kaneki langsung sadar dan kemudian menjadi normal. Di bawah jembatan, perut Touka ditikam ke tiang oleh Queen Kyo-nya Mado. Dia merasa senang ketika melihat Touka hampir mati. Lalu, Mado menangkap Hinami. Dia ingin membunuhnya di depan mata Touka, tapi apa yang terjadi? Tangan Mado terputus karena serangan dari Hinami. Mado melihat kagune milik Hinami sangatlah unik seperti campuran kagune milik kedua orang tuanya. Mado pun terobsesi dengan kagune itu. Hinami menangis dan berkata dia tidak ingin membunuh lalu memutuskan kaki Mado. Walaupun tangan dan kaki Mado putus, dia masih berjuang. Kemudian Touka membunuh Mado dengan kagunenya. Kaneki dan Yomu pergi ke tempat Touka dan pulang ke Anteiku. Di sisi lain, Amon berteriak melihat Mado yang telah meninggal, dia pun berjanji untuk membunuh ghoul tersebut. Suasana di Anteiku sudah kembali normal. Hinami saat ini tinggal dengan Touka. Pada malam hari, Kaneki pergi ke bar, dia ingin mencari tahu tentang identitas dari Rize. Setelah pulang, Kaneki kecopetan. Pencopet bertingkah aneh dan seumuran dengan Kaneki. Si pencopet itu bernama Suzuya Juzo, dan dia seorang penyelidik tingkat 3 di CCG. Di distrik 11 ada sekelompok ghoul. Mereka lebih terobsesi membunuh dan bertarung ketimbang mencari makan. Mereka membuat sebuah organisasi bernama Aogiri Tree. Mereka telah menghabisi seluruh penyelidik CCG di cabang distrik 11 dan mereka mengajak CCG untuk perang. Di Anteiku, datang beberapa ghoul pelarian dari distrik 11. Mereka ingin memberitahu Rize dan ghoul lainnya untuk lari karena Aogiri Tree akan menyerangnya. Kaneki berkata bahwa Rize sudah tidak di sini dan dia menyebutkan bahwa Rize telah mati. Tiba-tiba datanglah Hayato. Dia adik kandung dari Touka. Setelah itu, muncullah Jason dan asistennya. Mereka datang untuk menangkap Rize. Jason kemudian mencium bau Kaneki yang sama seperti Rize. Jason tahu bahwa dia adalah orang yang organnya diganti dengan Rize. Jason lalu menculik Kaneki, tapi sebelum itu,
dia menyiksanya di Anteiku hingga darahnya berceceran kemana-mana. CCG pun sudah mengumumkan akan segera perang dengan Aogiri Tree di markas CCG cabang distrik 11. Touka dan lainnya merasa kehilangan Kaneki. Mereka tidak terima lalu mengumpulkan anggota untuk mengambil Kaneki kembali. Kaneki terbangun. Dia melihat semua tubuhnya terikat di sebuah kursi. Jason menjadikannya sebagai subjek penyiksaan. Jari tangan dan kaki Kaneki dicabutnya satu persatu dan membiarkannya tumbuh kembali. Telinga Kaneki dimasuki kelabang, dan pelipis matanya disuntik. Selain itu, saat penyiksaan berlangsung, Kaneki disuruh menghitung mundur dengan kelipatan 7 dari 1000. CCG berperang dengan Aogiri Tree. Anteiku pun juga ikut menyelamatkan Kaneki. Kaneki sudah tidak berdaya, pikirannya telah dirasuki Rize. Kaneki membayangkan tentang masa lalunya. Setelah itu, Jason kembali datang untuk menyiksa Kaneki. Rize sudah jauh ke dalam pikiran Kaneki dan membuat Kaneki menjadi kuat. Kaneki lalu bertarung dengan Jason. Pertarungannya sangatlah menegangkan. Kaneki yang sebelumnya lemah dan penakut berubah menjadi garang dan rambutnya berubah menjadi warna putih dan sadis. Dia kemudian menyiksa Jason seperti yang dilakukan padanya. Kemudian, Kaneki memakan tubuh Jason. CCG sudah sampai di lantai atas, tapi dikejutkan oleh ghoul yang besar dan menyeramkan. Pertarungan habis-habisan terjadi antara CCG dan Aogiri yang dipimpin oleh burung hantu bermata satu atau Fukuro. Shinohara dan Iwa melawan Fukuro tersebut menggunakan baju besinya. Mereka mendapatkan baju besi baru yang disebut Aratas, tapi belum cukup kuat untuk mengalahkan Fukuro. Baju Aratas itu bisa membuat penggunanya menjadi kuat, akan tetapi resiko yang diambil adalah baju tersebut memakan si pengguna. Ketika bangunan itu runtuh, Shinohara dan Iwa diselamatkan oleh Fukuro. Fukuro pun langsung menghilang tanpa jejak. CCG kehilangan sekitar setengah dari pasukan mereka dan menduga itu adalah jebakan. Sementara itu, Touka bertarung dengan adik lelakinya yaitu Ayato, tetapi dia terluka parah dan diselamatkan oleh Kaneki. Ayato terkejut melihat perubahan yang dialami oleh Kaneki karena berbeda seperti sebelumnya saat Kaneki masih di Anteiku. Kemudian Kaneki dan Nishiki membawa Touka ke tempat Hinami dan yang lainnya. Kaneki pergi lagi dan bertemu dengan Eto, yaitu anggota Aogiri. Mereka berbicara tentang sesuatu. Setelah itu, Kaneki bertemu dengan Touka dan mengatakan kalau dia tidak akan kembali ke Anteiku dan Kaneki akan bergabung bersama kelompok Aogiri. Flashback kemudian diperlihatkan Iwa dan Shinohara bertarung melawan Fukuro pada saat mudanya. Di distrik 20, keadaan terjadi seperti biasanya. CCG mengantisipasi kedatangan Aogiri, dan CCG ingin memburu Fukuro dan Aogiri. Di sisi lain, Amon mempunyai rekan baru yaitu anak dari Mado bernama Mado Akira, dan ditempatkan bersama Amon di distrik 20. Di tempat lain, Ayato dan Kaneki mempunyai misi untuk menyelamatkan Naki yang ditangkap oleh CCG. Dan di sisi lain, Juzo mendapatkan Queen Q terbaru yang terbuat dari Queen Q Jason. Sementara itu, Kaneki dan Ayato telah tiba di Kaklia. Sementara itu, di Kaklia, pusat penahanan rahasia yang membatasi ghoul peringkat C hingga peringkat SS, anggota Aogiri menyerang fasilitas itu untuk membebaskan ghoul yang ada di sana. Amon dan Akira yang sedang berada di sana untuk menyelidiki atau mendapatkan informasi dari Donato Porpora tentang rencana Aogiri, kemudian bergabung dengan anggota keamanan untuk memerangi pasukan Aogiri. Kaneki langsung menuju ke lantai bawah untuk membebaskan Sachi, akan tetapi Kaneki langsung dihantam oleh Sachi karena dia berbau seperti Rize. Kaneki hampir mati dibuatnya dan tak lama kemudian Eto datang menghentikan Sachi. Kaneki yang sudah kehabisan energi secara tidak sadar memakan semua mayat yang ada di sana dan membuat dia menjadi kakuja. Di sisi lain, Juzo yang sudah datang langsung menghabisi semua ghoul yang ada di sana. Pada saat di sana, Juzo bertemu dengan dua orang ghoul bermata satu dan mereka adalah teman masa kecil di akademi. Si ghoul kembar tersebut langsung menyerang Juzo, akan tetapi Juzo mengalahkan mereka berdua. Kemudian si ghoul kembar langsung kabur. Shinohara tiba di Kaklia dan segera bertarung, tapi saat itu, dia bertemu dengan Ayato Kirishima, kemudian mereka bertarung sangat sengit. Ayato dikalahkan dengan mudah oleh Shinohara, tetapi sebelum menghabisi Ayato, Kaneki datang dengan cepat dengan bentuk kakujanya. Kaneki memojokkannya dengan kecepatannya dan kekuatan dari Kagonenya.
Shinohara kewalahan melawannya dan dia pun kalah. Kaneki langsung memakan baju Aratas milik Shinohara. Amon yang melihat itu langsung menebas semua kagunenya yang dimiliki oleh Kaneki. Kaneki tidak bisa apa-apa, lalu setelah itu, datang Fukuro membawa kabur Ayato dan Kaneki. Setelah kejadian itu, Kaneki kembali ke Anteiku. Dia ingin berbicara kepada manajer atau Yoshimura. Dan di sana, Yoshimura menceritakan tentang masa lalunya yang sangat pedih, dan dia dikenal dengan nama si burung hantu bermata satu atau Fukuro yang melegenda itu. Shishiji mencurigai kedai kopi yang ada di distrik 20 adalah markas dari semua ghoul yang ada di distrik 20. Shishiji pun mengirim orang untuk mengawasi kedai kopi tersebut. Dan Shinohara pun sudah berprasangka kalau si Fukuro ada di kedai kopi itu. Beberapa hari kemudian, Shishiji mengepung kedai kopi itu. Mereka disambut oleh Koma dan Irimi yang membawa pasukannya. Pertarungan besar pun terjadi di sana, akan tetapi mereka dikalahkan oleh Tanakamaru dan Hachikawa. Namun, tepat sebelum mereka dihabisi oleh merpati, Kaneki datang untuk menolong mereka. Dia kembali ke pertempuran di mana dia bertemu dengan Amon dan pasukan divisi 4. Di sisi lain, Yoshimura atau Fukuro dikelilingi penyidik khusus. Shinohara dan Iwa maju di garis depan untuk melawan Fukuro, dan kemudian para divisi Shishiji bersuka cita setelah berhasil mengalahkan Fukuro atau Yoshimura. Tapi sebelum mereka menghabisi Fukuro itu, datang Fukuro bermata satu yang asli dan para penyidik terperangah melihat itu. Munculnya Fukuro yang asli membuat Shishiji menjadi terpojok. Juzo melihat Shinohara yang terluka sangat parah. Juzo pun langsung menyerang secara habis-habisan, tapi apa daya, Juzo tidak bisa mengalahkannya. Kemudian sang dewa kematian Shishiji akhirnya sudah datang. Dia adalah Arima Kishuo, anggota pasukan khusus yang dimiliki oleh Shishiji. Arima pun memojokkan si burung hantu itu. Setelah burung hantu itu dikalahkan oleh Arima, burung hantu itu menelan tubuh Yoshimura lalu kabur. Di tempat lain, Kaneki dan Amon bertarung habis-habisan meski mereka mendapatkan cedera yang banyak dan kemudian Amon pun kalah oleh Kaneki. Kaneki di sini terluka sangat parah. Dia berjalan ke suatu tempat dan dia sudah mulai kehilangan kesadaran. Saat bangun, dia sudah berada di Anteiku. Hide di sana menyambutnya dengan secangkir kopi. Pada saat ini, Hide sudah tahu kalau Kaneki adalah seorang ghoul. Percakapan mereka terputus ketika Hide tiba-tiba pingsan karena lukanya yang cukup parah. Dan dia meminta Kaneki untuk pulang bersama. Tiba-tiba, kedai Anteiku terbakar. Kaneki keluar membawa Hide, dan Kaneki memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke Shishiji. Touka yang melihat itu ingin menghentikan Kaneki, tetapi dihalangi oleh Hyomo. Kemudian Kaneki datang di tengah-tengah pasukan Shishiji, dan Arima mendatanginya. Pada Tokyo Ghoul atau Season 3, mungkin kalian agak bingung karena banyak karakter tambahan, apalagi sang tokoh utama yaitu Sasaki Heisei. Nah, siapa sih Heisei ini? Sasaki Heisei sebenarnya adalah Kaneki Ken yang hilang ingatan dan dicuci otaknya oleh Shishiji. Ia dijadikan pasukan Shishiji di bawah tanggung jawab Arima Kishuo. Peristiwa itu terjadi 2 tahun yang lalu setelah serangan di Anteiku. Kemudian Shishiji meneliti tubuh dari Kaneki dan membuat penelitian sehingga Shishiji menciptakan kekuatan yang baru yaitu Quinks. Quinks tersebut adalah manusia yang mempunyai kekuatan seperti ghoul atau bisa dibilang manusia setengah ghoul. Shishiji saat ini mengejar 2 ghoul yaitu Orochi dan Torso. Shishiji memerintah tim Quinks untuk menangkap ghoul tersebut. Tim Quinks terdiri dari 5 anggota yaitu Musuki, Shirazu, Saiko, dan Urie. Mereka dipimpin oleh Sasaki Heisei. Mereka diberi misi untuk menangkap Torso, dan dalam upaya menangkap Torso tersebut, mereka kedatangan ghoul lagi yaitu Orochi. Musuki, Uri, dan Toru kewalahan melawan Orochi. Kemudian Sasaki Heisei menolong mereka. Orochi terlalu kuat untuk Heisei sampai Heisei memutuskan untuk menggunakan kekuatan Kaneki. Orochi itu adalah Nishio, teman dari Kaneki di Anteiku. Sasaki yang setengah kesadaran Kaneki mengingat Nishio, kemudian Sasaki Heisei kehilangan kesadarannya dan mengamuk, dan anggota Shishiji membuat Sasaki Heisei pingsan. Keesokan harinya, Heisei bertemu dengan Arima dan dia bertanya kalau ada seseorang yang berbicara dalam pikirannya. Heisei berpikir kalau orang yang berbicara itu adalah kenangan ingatan dirinya 20 tahun sebelumnya. Beberapa hari kemudian,
para pasukan Queens diberi tugas baru yaitu menangkap Nutcracker. Dalam perjalanan mereka memutuskan ke kedai kopi yang bernama Ri. Di kedai kopi itu, Heisei mengenali Touka dan mulai menangis. Di sisi lain, Tsukishima nampaknya putus asa karena kehilangan Kaneki dan dia sudah tidak bisa mengenali bau Kaneki yang membuatnya semakin tertekan. Hurie berhasil menjalani operasi tersebut. Setelah pertemuan di markas besar CCG, tim Queens menyamar sebagai wanita dan mencari informasi mengenai Nutcracker. Misi itu pun berhasil dan memperoleh informasi tentang pelelangan ghoul yang menjual manusia sebagai budak atau makanan. Dan CCG pun berasumsi bahwa di sana ada anggota Aogiri dan ghoul kelas S lainnya. CCG pun menyuruh penyidik bernama Suzuya Juzo untuk menangani operasi ghoul tersebut dan Sasaki Heisei disuruh untuk menangkap Nutcracker. Pelelangan tersebut telah dimulai dan tampaknya semua orang penting berkumpul di sana. Toru dan Juzo diculik dan dijual di pelelangan tersebut. Kemudian Toru dibeli oleh Big Madam dan Juzo melakukan penyerangan untuk menghabisi semua ghoul yang ada di ruangan tersebut. CCG dan ghoul bertarung satu sama lain. Para pasukan Aogiri mengawal Big Madam agar Big Madam tidak terbunuh di sana. Setelah beberapa pertarungan besar di pelelangan itu, Heto memutuskan untuk mengirim ghoul misterius yang bernama Takizawa. Sementara itu, Toru berhasil melarikan diri dari Nutcracker, tetapi asisten Tsukiyama menemukannya. Kemudian Torso juga ingin menangkap Toru, dan terjadilah pertarungan antara Torso dan asisten Tsukiyama. Sementara itu, para pasukan Queens pergi untuk menyelamatkan Toru dan mulai bertarung dengan asisten Tsukiyama, yaitu Kanae. Kanae terluka akibat serangan dari Urie. Kemudian Kanae diselamatkan oleh Matsumae. Di sisi lain, Takizawa dulunya adalah seorang penyidik CCG. Di tempat lain, para tim Queens mencari Nutcracker, tetapi mereka dihadang oleh Takizawa. Dan pimpinan CCG meminta Heisei untuk melawan Takizawa sendirian. Dan Heisei menyuruh anak buahnya melawan Nutcracker. Heisei meminta Shirazu untuk membantu mengalahkan Nutcracker, dan kemudian Shirazu dan Saiko bertarung melawan Nutcracker, di mana mereka berhasil mengalahkannya berkat keterampilan dari Saiko. Di sisi lain, Hurie dimintai tolong oleh Heisei untuk membawa Toru keluar dari gedung pelelangan, akan tetapi Hurie tidak mematuhi perintah tersebut. Hurie berambisi untuk mengalahkan ghoul agar bisa naik pangkat. Hurie dan Toru menuju ke bawah tanah dan dia bertemu dengan Juzo. Mereka mulai menyerang ghoul yang ada di sana dan mereka bertemu Big Madam. Hurie terlalu optimis dengan kekuatannya dan meremehkan Big Madam. Tetapi Big Madam tidak selemah itu. Lalu Hurie dikalahkan dengan mudah oleh Big Madam dan Juzo datang membawa pasukannya dan kemudian mengalahkan Big Madam tersebut. Di sisi lain, Heisei bertarung dengan Takizawa dan Heisei hampir mati dibuatnya. Tetapi Hinami datang untuk menyelamatkannya. Meski mereka berada dalam satu kelompok, mereka berbeda pendapat. Mereka pun bertarung, akan tetapi Takizawa terlalu kuat sehingga Hinami kalah. Heisei yang sudah sadar menggunakan seluruh kekuatan Kaneki dan pertarungan itu berakhir imbang. Setelah itu, Takizawa kabur. Kemudian Arima dan kelompoknya datang. Heisei meminta Arima untuk tidak mencampuri urusannya karena Heisei lah yang akan bertanggung jawab atas Hinami. Setelah operasi itu berhasil, mereka semua naik jabatan atau dinaikkan pangkatnya. Di sisi lain, Tsukiyama tidak bisa mengatasi rasa laparnya dan dia kehilangan kendali. Kanae mencari cara agar Tsukiyama bisa sembuh, tetapi dia tidak menemukan caranya, dan kemudian dia tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis kecil, di mana gadis kecil itu adalah teman masa kecil Tsukiyama yang bernama Hori. Hori meminta Kanae untuk memberikan foto Heisei. Kemudian Tsukiyama langsung bersemangat lagi. Dia ingin bertemu dengan Heisei, tetapi Heisei tidak mengenali Tsukiyama. Tsukiyama terus mengawasi Heisei saat sedang melaksanakan misinya. Para atasan CCG telah mencurigai keluarga Tsukiyama. Para divisi CCG mengirim pasukan khusus untuk menyelidiki keluarga Tsukiyama. Kijima adalah pasukan divisi khusus yang dimiliki CCG, dan dia sudah menangkap salah satu pelayan dari organisasi Tsukiyama. Kijima dibantu oleh Ihei. Dia adalah asisten dari Kori. Kijima mempunyai sifat sadis dan dia menginterogasi pelayan itu dengan kekerasan yang memancing keluarga Tsukiyama bertindak. Di sisi lain, Tsukiyama memutuskan untuk menyelamatkan pelayan tersebut. Tsukiyama ingin berada di dekat Heisei, tetapi bawahan Heisei mengganggunya. Kemudian Kanae menyuap anggota Aogiri untuk membunuh para bawahan Heisei agar Tsukiyama bisa berada di samping Heisei. Pasukan anggota Aogiri bertarung dengan bawahan Heisei. Heisei juga bertarung dengan anggota Aogiri.
Dengan mudah, mereka mengalahkan gerombolan anggota Aogiri. Di sisi lain, Kanae terluka parah melawan Urie dan Shirazu. Kemudian Kanae kabur dan bertemu dengan Eto. Kanae sudah putus asa dan Eto memberikan kekuatan kepada Kanae. Setelah keputusan para atasan Shishiji, para pasukan Shishiji telah mengepung kediaman keluarga Tsukiyama. Tsukishima Mirumo menyerahkan dirinya kepada Shishiji agar Tsukiyama bisa kabur. Akan tetapi, Shishiji sudah mengetahui rencana Mirumo. Shishiji telah mengepung perusahaan kedua keluarga Tsukiyama, yang di sana ada Tsukiyama. Pertempuran besar kemudian terjadi di sana antara pasukan Shishiji dan para anggota Tsukiyama. Para pasukan Queens juga berhadapan dengan para Ghoul, kemudian Heisei menuju ke atap gedung, kemudian bertemu dengan Tsukiyama. Kijima dan Heiru bertarung dengan Musuki dan Milo, mereka adalah pelayan dari Tsukiyama. Akan tetapi, Kajima dan Heiru tewas dalam pertarungan tersebut. Pelayan tersebut dikalahkan oleh Furuta. Sementara itu, pasukan Queens berhadapan dengan anggota Aogiri yaitu Seido. Mereka habis-habisan bertarung melawan Seido. Setelah itu, Shirazu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Seido. Urie juga ikut membantunya, akan tetapi Shirazu kehilangan sebagian dari tubuhnya. Shirazu pun kemudian tewas di sana. Di atap gedung itu, pertarungan antara Tsukiyama dan Heisei terus berlanjut. Tsukiyama kalah melawan Heisei, kemudian datanglah Kanae untuk menyelamatkan Tsukiyama. Kanae sudah semakin kuat karena dia diberi kekuatan dari Eto. Kanae memojokkan Heisei sampai Heisei tidak bisa berbuat apa-apa. Eto juga berada di sana dan mengawasi pertarungan mereka. Heisei yang tidak sadarkan diri berubah menjadi Kaneki lagi. Kanae langsung kalah oleh Kaneki. Eto langsung menyerang Kaneki, tapi Kaneki sudah terlalu kuat baginya. Setelah itu, Kaneki mengalahkannya. Kemudian Kaneki memakan Kakuja dari Eto. Kemudian Kaneki berpura-pura menjadi Heisei. Ia meminta Kori kalau Tsukiyama adalah tanggung jawabnya dan melemparkan Tsukiyama dari atap gedung. Kanae yang melihat itu langsung menyelamatkan Tsukiyama. Pertempuran itu telah selesai. Banyak anggota Shishiji yang menjadi korban pada insiden tersebut. Kaneki kembali ke tempat timnya untuk melihat Shirazu yang sudah meninggal. Pada ending season sebelumnya, diperlihatkan Heisei sudah sepenuhnya menjadi Kaneki, dan pertempuran melawan keluarga Tsukiyama yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan, dan Kaneki berpura-pura menjadi Heisei serta menjalani kehidupan seperti Heisei. Setelah kejadian itu, Shishiji telah menemukan pangkalan pohon Aogiri dan mulai memusnahkan mereka. Kembali ke kota, Kaneki dan Furuta menangkap editor Eto agar dia mengakui bahwa Sen Takatsuki adalah seorang Ghoul. Dalam konferensi pers untuk buku barunya, Takatsuki Sen mengungkapkan ke publik bahwa dirinya adalah seorang Ghoul. Setelah mengungkapkan kenyataan di depan publik dengan niat untuk menyatukan Ghoul dan manusia, kemudian Eto menyerahkan dirinya ke Shishiji, dan Kaneki membawa Eto ke penjara Ghoul, tepatnya di Koklia. Eto berbicara dengan Kaneki. Dia mengatakan bahwa buku terakhir yang ditulisnya adalah representasi dari dunia nyata tentang klan Wushu dan anatomi Ghoul. Eto juga berbicara tentang kelompok V, sebuah kelompok yang menganggap semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Selain itu, Eto juga menjelaskan bahwa Kamishiro Rize juga Ghoul yang lari dari kelompok V ini. Eto pun meminta Kaneki untuk membunuh si raja bermata satu. Setelah mendengar penjelasan itu, Kaneki menyetujuinya. Kemudian Kaneki pergi ke tempat sel Hinami untuk membebaskannya. Dan Kaneki di sini sudah berada di pihak Ghoul atau berkhianat kepada Shishiji. Di tempat lain, Ayato mengajak Banjo untuk menyelamatkan Hinami dan mereka datang ke Koklia. Tetapi di sana, Ayato dan Banjo dihadang oleh Arima. Dan kemudian datanglah Touka dan Yomo untuk menyelamatkan Hinami. Mereka bertarung di sana. Yomo ingin melindungi Touka dan Ayato apapun yang terjadi, karena Ayato dan Touka adalah anak dari kakak perempuannya. Dan Yomo tidak ingin kehilangan keluarganya lagi. Di sisi lain, Kaneki membawa lari Hinami, tetapi dia bertemu dengan Furuta. Furuta menghadang Kaneki, dan Kaneki lalu mengalahkannya. Setelah itu, Kaneki tiba di pertempuran antara Arima dan Yomo. Kaneki menyuruh mereka untuk membawa Hinami pergi, dan kemudian Kaneki melawan Arima sendirian. Kaneki kalah dari Arima dan terluka parah. Ketika dia hampir menyerah, dia terseret dalam pikirannya dan melihat halusinasi Hide yang mengatakan kepadanya bahwa dia harus hidup. Kaneki langsung sadar dan langsung menghancurkan Queen Q milik Arima, dan Arima pun kemudian kalah.
Arima meminta Kaneki untuk membunuhnya, akan tetapi Kaneki menolaknya. Setelah itu, Arima membunuh dirinya sendiri. Arima ternyata adalah sang raja bermata satu yang dimaksud oleh Eto. Kemudian Kaneki disebut-sebut sebagai raja bermata satu oleh Shishiji. Kita akan kembali melihat pertarungan Shishiji dengan Aogiri di Pulau Rukishima. Pertarungan tersebut dibagi beberapa kelompok, di mana Torso mengalahkan Mutsuki dan membawanya ke sebuah goa, lalu kelompok Juzo melawan Kurona, sedangkan kelompok Akira Mado dan Queens melawan Tatara. Dan di pertarungan Juzo, dia mengalahkan Kurona. Kemudian Kurona kabur ke tempat Dr. Kano. Di lain pertarungan, Tatara melawan Akira Mado dan tiba-tiba Takizawa datang dari atas dan membunuh Tatara. Lalu pertanyaannya, kenapa Takizawa membunuh Tatara padahal dia satu organisasi? Alasannya, karena Takizawa mempunyai dendam kepadanya karena dahulu dia pernah menjadi subjek penelitian dari Dr. Kano. Setelah itu, Takizawa bertarung dengan pasukan Queens dan Urie siap menghabisi Takizawa, tetapi Akira Mado melindungi Takizawa. Mado menyelamatkannya dan berharap Takizawa tidak menjadi ghoul lebih jauh. Kemudian datanglah Amon dan meminta Takizawa untuk membawa Akira Mado ke tempat yang aman. Kemudian Amon menghalang pasukan Queens agar Takizawa bisa kabur. Amon kehilangan kendali dan dia memutuskan untuk kabur. Dan pertarungan itu pun berakhir. Pertempuran itu dimenangkan oleh Shishiji. Kemudian Urie mencari Toru dan menemukannya di goa. Urie melihat Toru bersimbah darah, dan di sana Toru sangat tertekan dan mengalami gangguan jiwa karena Sasaki Haise tidak menolongnya. Di dekat insiden itu, tepatnya di dalam kapal ketua Shishiji, Marude mencurigai Yoshitoki Washu adalah seorang ghoul setelah Marude membaca buku yang telah diterbitkan Takatsuki Sen atau Eto. Dan tebakan Marude benar kalau Yoshitoki Washu adalah seorang ghoul dan berhubungan dengan organisasi V. Di sisi lain, Cochlea sedang kacau. Donato dan juga Uta memulai pergerakannya. Salah satu pergerakannya adalah untuk bertemu sang raja. Setelah bertemu Furuta, mereka berhasil membunuh pemimpin Shishiji. Kemudian Kaneki kembali ke kedai kopi dan mengumpulkan semua ghoul yang ada di distrik 20, termasuk para bawahan Arima yang mengundurkan diri dari Shishiji. Setelah itu, Kaneki mengumumkan bahwa dia ingin membuat organisasi anti manusia. Organisasi itu bernama God, untuk memberikan harapan ghoul dan mencoba untuk berkomunikasi kepada manusia daripada saling membunuh. Dalam kepemimpinannya, Kaneki berhasil menjangkau salah satu grup yang juga peduli terhadap ghoul, di mana grup tersebut bernama Roda Besar. Di sisi lain, Toru telah kehilangan akal setelah bertarung dengan Torso dan membuatnya menyadari bahwa ia telah jatuh cinta dengan gurunya, yaitu Sasaki Haise. Beberapa hari kemudian, Furuta telah menjadi kepala klan Washu dan sekarang menjadi pimpinan Shishiji. Setelah itu, dia menyuruh bawahannya untuk menyerang para badut. Serangan itu terjadi di beberapa titik distrik secara bersamaan. Kemudian Juzo bertarung dengan Noves dan dia menyadari bahwa mayoritas badut itu adalah manusia yang dipaksa untuk bertempur. Sementara itu, Urie bertarung dengan Donato Porpora, akan tetapi Urie kalah dan kehilangan kendali Kagonenya. Namun Saiko mencoba membuatnya sadar kembali. Setelah kejadian itu, Furuta mengunjungi Toru di rumah sakit dan memberi Toru pasukan khusus yang akan membantunya mengalahkan ghoul. Pasukan itu diberi nama Ogai. Pasukan itu adalah pasukan Queens. Mereka mempunyai sel dari DNA Rize dan membuat pasukan itu semakin kuat. Tidak lama setelah itu, salah satu markas ghoul telah diketahui. Kaneki dan kawan-kawan hendak pindah ke distrik 24. Namun sebelum mereka kabur, dia dikejutkan dengan Toru Musuki yang membawa pasukan barunya, yaitu Ogai. Setelah itu, Kaneki membuat pergerakan ke Touka, dan tidak lama setelahnya, Touka mengandung anak dari Kaneki. Di sisi lain, Kaneki dan Touka melakukan perjamuan pernikahannya yang diikuti seluruh pasukan God dan Aogiri, tetapi tiba-tiba pasukan Shishiji menggerebek perjamuan tersebut, dan pertempuran besar pun terjadi di sana. Pertempuran itu pun terbagi menjadi 3 kelompok. Sementara itu, Urie dan Kuroiwa mencurigai bahwa Furuta adalah dalang di balik penyerangan ketua Shishiji yang sebelumnya dan juga pertempuran dengan badut. Di sana Furuta dibantu dengan 2 ghoul. Pertarungan itu sangat sengit. Kemudian pertarungan itu dimenangkan oleh Urie, tetapi Kuroiwa terluka sangat parah, dan Furuta langsung membunuh Kuroiwa. Urie pun tidak bisa melakukan apa-apa.
Tiba-tiba datang pasukan Marude dan Marude langsung menembak Furuta. Di sisi lain, pertarungan antara Kaneki dan Jinzo berlanjut dan Kaneki melihat Touka yang terpojok melawan Toru. Kaneki langsung ke tempat Touka, tetapi dia dihadang oleh pasukan Ogai. Pasukan itu langsung menyerang Kaneki secara bersamaan dan membuatnya tidak sadar. Kemudian Kaneki kehilangan kendali dan dia tidak bisa mengontrol kekuatannya. Kemudian dia memakan pasukan Ogai dan membuatnya menjadi seekor naga, di mana bentuk naga itu seperti kelabang. Furuta ternyata belum mati dan keinginannya terwujud karena si Raja Bermata Satu telah bangkit. Kemudian Furuta bertemu Toru dan mengatakan bahwa pasukan Ogai adalah alasan mengapa Kaneki berubah menjadi monster yang sangat besar. Di tengah kehebohan wujud naga Kaneki, Profesor Kano berhasil ditemukan. Dia berada di makam ibunya. Setelah berbincang dengan Corona, dia membunuh dirinya sendiri karena setelah kematian ibunya, ketertarikannya dengan dunia medis sudah terlihat, apalagi penelitian medis yang melibatkan ghoul. Shishiji bingung mencari cara untuk melenyapkan naga Kaneki karena data dari Dr. Kano sudah hilang. Dan datanglah asisten Kano yaitu Kimi Nishino, kekasih dari Nishiki yang membawa salinan data dari Dr. Kano. Setelah insiden itu, datang teman lama Kaneki yaitu Hide, yang sebelumnya menyamar sebagai ghoul yang bernama Scarecrow. Dia sudah lama mengawasi Kaneki dan dia juga membuat Amon mampu lolos dari penjara Kano. Kemudian Hide ingin mempersatukan antara Shishiji dengan ghoul dan Shishiji pun menyetujuinya karena sudah tidak ada cara lagi untuk mengatasi masalah tersebut. Operasi itu pun terus berlanjut untuk mencari Kaneki Ken yang berada dalam tubuh naga tersebut. Touka menyadari bahwa sebelumnya ia memberikan sebuah kalung kepada Kaneki, dan itu adalah cara untuk menemukan Kaneki yang ada dalam monster itu. Pencarian itu pun berlangsung beberapa hari, tetapi monster tersebut juga mengeluarkan monster kecil. Setelah lama mencari, Touka menemukan Kaneki dan langsung membawanya ke rumah sakit. Selang beberapa waktu, Kaneki tersadar dan dia kaget melihat antar ghoul dan manusia bisa berdampingan. Hide menjelaskan bahwa itu adalah cara untuk menyelamatkannya, dan setelah itu, Kaneki berjalan-jalan keliling kota ditemani oleh Urie dan Saiko. Pada saat perjalanannya, mereka melihat berita tentang munculnya monster, dan monster itu bisa membuat manusia menjadi ghoul. Kemudian mereka datang ke tempat tersebut, kemudian datanglah beberapa monster yang menyerang mereka. Saiko terinfeksi virus dan membuat sel RC-nya meningkat dan membuatnya kehilangan kendali, dan Saiko dibawa ke rumah sakit. Kemudian Kimi menemukan inti-inti dari monster tersebut. Jika itu dihancurkan, maka monster besar itu akan lenyap. Kimi Nishino mengatakan kalau hanya Kaneki yang bisa menghancurkan inti tersebut karena sel RC-nya tidak berpengaruh oleh racun naga tersebut. Kaneki dibantu oleh Hayato, kemudian mereka pergi ke tempat inti tersebut. Sementara itu, para aliansi Shishiji dan Ghoul menahan serangan dari para badut. Dan tiba-tiba muncul Fukuro yang dikendalikan oleh Donato Purpura. Jasad Fukuro itu adalah Eto yang sudah dikalahkan oleh Furuta. Di sisi lain, Amon melawan ayahnya sendiri dan mengalahkannya. Karena kematian Donato Purpura, Fukuro itu pun berhenti bergerak. Sementara itu, Ayato dan Kaneki semakin dekat ke inti monster dan kemudian Kaneki berhadapan dengan Furuta dan mereka mulai berdiskusi tentang peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun dan cita-cita mereka tentang dunia. Pertarungan itu dimenangkan oleh Kaneki. Setelah Furuta menghembuskan nafas terakhirnya, Kaneki pergi ke inti monster dan menghancurkannya, kemudian pertempuran itu pun berakhir. Selang 6 tahun, kemudian Tokyo kembali normal dengan manusia dan ghoul yang hidup berdampingan. Dan di scene terakhir Tokyo Ghoul memperlihatkan kebahagiaan Kaneki bersama teman-temannya, dan Kaneki sedang mempunyai anak dari Touka. Nah, itulah seluruh alur cerita Tokyo Ghoul lengkap yang telah kami rangkum. Jika kalian suka dengan video alur cerita anime, kalian bisa request di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.